Yuk, kita bahas sekarang lanjutannya intermittent fasting untuk kondisi perimenopause. This is what I'm doing now. Yang akan kita bahas pertama kali itu adalah power phase. Kan kemarin Madam udah jelasin ya, dalam satu siklus bulanan kita itu ada 3 fase. Kita omongin yang pertama yaitu power phase. Power phase ini terjadi 2 kali loh dalam satu siklus bulanan kita. Power phase itu dimulai dari hari pertama kita haid, mau itu flek kayak, mau itu langsung spot darah kayak, pokoknya dari hari pertama sampai hari ke-10. Power phase ini adalah masa di mana hormon estrogen, hormon testosteron, hormon progesteron itu berada di kondisi paling bawah. Dan ketika kalau hormon itu lagi anjlok-anjloknya, itu biasanya akan disusul dengan kondisi toksin-toksin, racun-racun yang masuk ke tubuh itu mulai disimpan-simpenin tuh di beberapa bagian tubuh kita. Nanti tuh beberapa hari sesudahnya hipotalamus akan ngasih signal ke rahim kita untuk mulai ngelepasin sel telur. Mulai tuh di hari ke-8 itu mulai tuh kondisi membaik, jadi estrogennya udah mulai naik, tapi belum nyampe puncaknya ya. Biasanya kalau di masa ini tuh kita tuh akan ngerasain ada sedikit perubahan fisik ya. Kulit mulai lebih kenyal, terus kondisi emosional tuh mulai stabil. Mood udah mulai oke, berpikir mulai jernih, berkomunikasi juga makin baik. Pokoknya di fase ini nih, mulai dari hari ke-8 itu kita tuh udah mulai bisa oke lah kalau untuk menghandle hal-hal yang menantang. Nah pas di power phase ini, di kondisi yang seks hormon lagi low-nya itu, kita tuh diharapkan fastingnya itu bisa dipanjangin. Jadi rumusnya tuh ketika seks hormon lagi low-nya, puasanya dipanjangin. Jadi yang disarankan puasanya itu adalah sekitar 13 sampai 72 jam. Yes, lo nggak salah denger, 72 jam, gengs. Madam belum sanggup sampai ke situ, kemarin 36 jam aja dengkul mulai lemes. Ketika kondisi estrogen lagi low ini, jangan sampai insulinnya naik. Makanya kita harus perhatiin banget makanannya. Makanya dari itu, makanan yang dianjurkan saat power phase ini adalah ketobiotik. Ketobiotik itu perpaduan antara ketogenik sama biotik. Biotik itu kayak makanan-makanan yang bisa merangsang kasih makan untuk si seks hormon kita ini. Healing fokusnya adalah kondisi autophagy dan ketosis. Kondisi autophagy itu akan muncul setelah kita intermittent fasting itu minimal 17 jam. Di kondisi ini adalah sel-sel yang baik itu dia akan makanin istilahnya kayak ngebejek-bejek sel-sel yang rusak gitu loh. Jadi nanti akan muncul pertumbuhan sel-sel yang baru. Makanya kalau setiap di power phase itu hari ke-1 dan hari ke-10, terus yang babak keduanya di hari ke-16 sampai ke-18, nah itu kita dianjurin banget untuk fastingnya itu minimal 17 jam. Untuk apa? Supaya kita ngincar di kondisi autophagy. Kenapa? Karena seks hormonnya itu lagi di bawah banget gitu. Jadi jangan sampai kita tuh menjaga kita kasih tubuh itu kondisi autophagy supaya insulin itu bisa ketekan banget, dia nggak naik gitu. Karena memang lawannya si estrogen ini adalah insulin. Jadi kalau misalnya insulin naik, estrogen itu nanti dia akan terhambat gitu katanya ya. Aduh maaf banget kalau memang salah jelasinnya. Deg-degan Madam tuh soalnya jadi banyak ada beberapa dokter-dokter yang follow, kan kita jiper ya gengs ya, jiper banget kita tuh. Olahraga yang disarankan di kondisi power phase ini lebih fleksibel ya, jadi memang bisa di-combine antara weightlifting sama cardio gitu. Ini kayak nggak ada nggak terlalu ada batasan khusus. Beda nanti sama nurture phase, itu nanti kita bahas terakhir ya. Makanan yang disarankan itu adalah makanan tipe-tipe yang diet ketogenik. Kalian pasti pernah dengar dong ya, ketogenik itu dia komposisi makanannya, intake-nya itu didominasi oleh lemak. Jadi lemak 70%, proteinnya 25%, karbohidratnya 5%. Contohnya, ini Madam udah cariin di Gemini ya, yang contohnya tuh menu bahasa Indonesia. So kalau di buku Dokter Mindy itu kemenggres semua, bingung gitu loh kita carinya. Misalnya contoh nih, pembuka fasting itu bisa pakai bone broth, terus atau bisa juga dengan setengah alpukat tabur garam dan chia seeds yang kayak gitu. Terus atau segenggam kacang almond. Terus makan siangnya bisa dilanjutin pakai omelet alpukat plus bayam gitu. Pendampingnya bisa tumis brokoli, kembang kol dengan minyak zaitun dan bawang putih.
Cemilannya bisa dark coklat minimal 70 sampai 85% kakao atau matcha latte hangat menggunakan santan atau susu almond tanpa gula. Untuk makan malamnya bisa salmon atau ayam bakar herb atau sayuran ketobiotik yaitu salad daun hijau disiram dressing minyak zaitun gitu. Lemak sehat itu bisa dari alpukat, minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa, mentega grass fed, buah zaitun. Proteinnya bisa dari telur, ikan kaya omega 3, salmon, sarden, ayam, daging sapi, atau tahu tempe tanpa tepung. Sayuran low carb, brokoli, kembang kol, bayam, kale, asparagus, jamur, dan zucchini. Yang dihindari selama kita di Power Face ini adalah nasi, kentang, ubi, roti, pasta, gula, dan buah-buahan tinggi gula. Begitu, gengs. Kita lanjut nanti ke fase selanjutnya ya, yaitu manifestation phase.